Lisa, silakan duduk. Iya, makasih Bu. Oke, bagaimana kabarmu minggu ini Lisa? Kabarnya minggu ini agak kesal sih Bu sama diri sendiri. Oke, kalau boleh tahu dari rating 1 sampai rating 10 berapa nih rating hari ini? Rating hari ini mungkin apa ya Bu? 5/10 sih. Nah, kenapa kalau Lisa bisa milih itu? Ya, nggak tahu Bu, lagi bad mood aja, bad mood banget hari ini tuh. Oke, tadi Lisa kesininya naik apa? Kesini tadi naik ojol sih Bu, saya tadi kesiangan gitu. Oke. Jadi berarti Lisa tadi naik ojol ya karena kesiangan kan? Tadi habis pelajaran apa Lisa? Kebetulan tadi habis mata pelajaran matematika Bu. Gimana? Susah nggak? Susah banget, nggak tahu Bu. Pusing banget aku matematika. Jadi Lisa sekarang memang lagi bad mood, lagi pusing, lagi kecewa, semuanya jadi satu. Bener sih Bu. Oke. Kita mulai sesi konseling pada hari ini. Ibu akan memberitahu bahwa si konseling hari ini sekitar 45 menit atau sampai 1 jam. Dan Ibu akan menjelaskan ada 3 asas yang perlu dipatuhi dalam sesi konseling hari ini. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Ibu akan menjaga rahasia Lisa tanpa membeberkan rahasia Lisa kepada orang lain. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, diharapkan Lisa jujur dalam sesi konseling hari ini. Dan yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Diharapkan Lisa terbuka dalam sesi konseling hari ini. Apakah Lisa setuju? Iya Ibu, aku setuju. Kan tadi Lisa merasa kesal sama diri sendiri. Bisa Lisa ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Lisa merasa begitu? Yang bikin aku ngerasa begitu tuh Bu, karena aku pribadi tuh ngerasa gak disiplin. Jadi tuh gini Bu, setiap aku mau belajar, aku tuh malah sibuk buka HP. Terus belajar sih, tapi cuma sebentar. Habis itu scroll TikTok kalau nggak IG, dan itu tuh kayak intensitasnya tuh lebih banyak scrollnya daripada belajar Bu. Jadi kamu merasa kecewa karena waktu belajarmu banyak tersita oleh HP ya Lisa? Iya Bu, aku tuh tahu sih kalau itu tuh nggak baik, tapi entah kenapa susah banget Bu buat berhenti. Baik Lisa, mari kita pahami lebih jauh. Biasanya kapan kamu mulai tergoda membuka HP saat belajar Lisa? Biasanya malam sih Bu, jadi kayak habis isya tuh. Kan aku niatnya buat belajar, tapi pas buka meja belajar itu terus lihat HP, tangannya tuh kayak gatel gitu loh Bu, gara-gara ada notifikasi kayak ih apa nih kayak gitu. Berarti notifikasi adalah atau sekedar melihat HP bisa memicu kegiatan untuk membukanya ya Lisa? Iya Bu, jadi tuh kadang ini sih cuman niat buat buka chat teman doang, tapi malah lanjut itu Bu, nge-scroll video atau ya lihat-lihat FYP gitu Bu. Oke. Kalau setelah itu kamu sadar sudah banyak waktu terbuang, biasanya apa yang kamu rasakan Lisa? Ya pasti rasanya yang pertama nyesel ya Bu. Kayak kadang tuh mau nangis juga kan, karena belum belajar, padahal besok tuh ada ulangan, tapi aku ulangin lagi itu di hari seterusnya gitu Bu. Saya dengar kamu merasa kecewa dan sedih karena kehilangan waktu belajar ya. Itu menunjukkan kamu sebenarnya punya kemauan kuat untuk belajar ya Lisa? Iya Bu, aku tuh pengen banget berubah, tapi belum tahu caranya. Oke. Kita coba lihat dari sisi pikiranmu ya Lisa. Saat kamu ingin membuka HP, apa yang biasanya muncul di pikiranmu saat itu Lisa? Biasanya aku tuh mikir kayak bentar aja kok, kalau enggak lagi capek butuh hiburan dikit gitu sih Bu. Oke, baik. Jadi ada dua pikiran otomatis di situ ya Lisa. Yang sebentar aja dan saya butuh hiburan. Menurutmu apakah pikiran-pikiran itu membantu kamu mencapai tujuan belajar Lisa?
Enggak juga sih Bu, soalnya ya gimana, kan tadi aku udah bilang ya Bu, kayak ujung-ujungnya tuh malah jadi lama main HP-nya, lanjut scroll, lanjut lihat yang lain Bu, kadang buka Shopee juga jadinya. Betul, kadang pikiran yang terdengar masuk akal seperti sebentar saja justru bisa menipu karena tanpa sadar kita terus melanjutkannya. Iya Bu, aku juga baru sadar itu tuh kayak apa ya Bu, kayak jebakan pikiran. Kalau kita urutkan, ketika kamu merasa capek, muncul pikiran butuh hiburan, lalu kamu buka HP, akhirnya kamu menunda belajar, lalu merasa kecewa. Apakah urutannya seperti itu bisa? Iya Bu, benar banget sih, kayak lingkaran setan gitu loh Bu, jadi kayak nggak berhenti. Oke, bagus. Kamu sudah bisa mengenali polanya, Lisa. Nah, langkah pertama adalah teknik CBT, adalah menyadari hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Dengan begitu, kita bisa mengubah salah satu bagian untuk memengaruhi yang lain, Lisa. Oke, sekarang coba kita ubah pikiran sebentar saja menjadi sesuatu yang lebih membantu. Misalnya, kalau aku tahan sebentar dan fokus belajar dulu, nanti aku bisa buka HP dengan tenang tanpa rasa bersalah. Bagaimana kalau kita gunakan pikiran itu, Lisa? Iya Bu, itu lebih positif sih. Rasanya kayak tetap boleh buka HP, tapi setelah itu tanggung jawabnya aku tuh selesai. Tepat sekali, Lisa. Itu prinsip self control atau self reward. Nah, bagaimana kalau pikiran saya butuh hiburan? Apa pikiran pengganti yang bisa membantu Lisa? Mungkin apa ya Bu? Mungkin bisa diganti jadi belajar, juga bisa bikin puas kalau sudah terselesaikan, atau saya juga bisa hiburan nanti setelah belajar gitu sih Bu mungkin. Bagus sekali, Lisa. Pikiran seperti itu realistis dan tetap menjadi ruang untuk istirahat. Tetap. Nah, ini contoh restrukturisasi kognitif yang sehat ya, Lisa. Kalau kamu bisa menerapkan pikiran baru itu selama 1 minggu dan berhasil fokus belajar tanpa memegang HP, kira-kira apa yang akan berubah dari dirimu, Lisa? Ya jelas, saya bakal lebih percaya diri ya Bu. Mungkin barangkali nilai saya juga bisa naik tuh karena belajar lebih lama dan juga efektif sih Bu, insya Allah. Luar biasa, Lisa. Jadi motivasimu bukan hanya untuk nilai, tetapi juga membuktikan bahwa kamu bisa mengontrol diri ya, Lisa. Iya Bu, saya tuh pengen buktiin kalau pasti aku bisa disiplin, yang penting aku tuh ada usahanya. Itu motivasi yang kuat, Lisa. Dan saya percaya kamu bisa. Nah, ini Ibu memberikan tugas. Yang pertama, ini Lisa, kolom 1 waktu belajar yang direncanakan. Yang kolom 2 yaitu waktu sebenarnya belajar, dan yang ketiga yaitu waktu penggunaan HP. Yang keempat, waktu pikiran otomatis yang muncul di sini. Nah, yang terakhir yaitu pikiran pengganti positif yang kamu gunakan. Nah, bagaimana Lisa, atau sudah paham atau belum? Oke Bu, aku udah paham. Nanti aku pelajarin dulu ya Bu. Berarti nanti aku bawa pulang terus aku isi gitu ya Bu? Iya, Lisa. Nanti kalau kita pertemuan selanjutnya nanti Ibu tanyakan. Terima kasih Bu. Oke, tadi kan Ibu memberikan tugas. Nah, ini ada yang kedua, Lisa, yaitu gunakan alarm. Pasang time belajar 30 menit tanpa HP, dan setelah itu boleh istirahat 5 atau sampai 10 menit ya, Lisa. Yang ketiga yaitu terapkan self reward. Lisa bisa setelah kamu berhasil fokus belajar, berikan hadiah kecil, misalnya nonton video pendek dan makanan camilan favoritnya Lisa. Nah, yang terakhir yaitu tuliskan refleksi perasaanmu setiap malam. Bagaimana perasaanmu setelah berhasil menunda membuka HP, Lisa? Menarik ya Bu. Aku suka sih dengan ide pakai alarm dan self reward itu, kayak bikin tantangan sih pasti buat aku nanti. Bagus, Lisa. Tantangan kecil seperti itu bisa meningkatkan motivasi dan konsentrasi Lisa saat belajar.
Oke, sebelum kita akhiri, bagaimana perasaanmu setelah sesi kita hari ini, Lisa? Setelah sesi hari ini, aku sih ngerasainnya jauh lebih tenang ya Bu, jauh lebih enjoy. Terus sekarang itu aku tahu masalahnya aku itu bukan karena males, tapi karena pikiran aku tuh belum terarah aja Bu, gitu. Jadi insya Allah aku jadi lebih semangat sih buat nyoba cara baru yang Ibu tadi sarankan gitu. Oke, itu pemahaman yang sangat baik, Lisa. Ingat, perubahan tidak harus langsung besar. Yang penting kamu konsisten melatih diri sedikit demi sedikit. Minggu depan kita akan bahas hasil catatanmu ya, Lisa. Oke, siap Ibu. Nah, makasih juga ya Ibu udah bantu aku lihat dari sisi lain dari apa yang aku rasain hari ini. Sama-sama, Lisa, Ibu bangga karena kamu mau berproses dan terbuka hari ini. Nah, tadi kan Ibu membahas mengenai merubah cara pikirannya negatif ke pikiran yang positif ya, Lisa. Nah, Lisa sudah paham kan? Udah Ibu, insya Allah. Oke, baik. Kita akan menjadwalkan konseling pada minggu depan dan hari yang sama dan jam yang sama. Apakah Lisa setuju? Ya, setuju Ibu. Insya Allah aku bisa kalau untuk minggu depan. Oke, baik Lisa. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lisa. Sama-sama Ibu, makasih juga ya Bu. Iya, Lisa. Mari Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.